Selamat malam kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Febrian Arsan Riwado, mahasiswa Sosiologi Fisik Undana semester 8. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebuah harapan yang besar, semoga teman-teman Sosiologi, khususnya teman-teman yang memprogramkan mata kuliah Sosiologi Ilmu Politik, dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Lewat kesempatan ini teman-teman, saya sangat-sangat berterima kasih karena lewat media ini kita tetap menjalin komunikasi, tetap menjalin interaksi yang walaupun secara langsung kita dibatasi oleh sejumlah kebijakan pemerintah untuk kita tetap ada di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan tentunya memberi impact, memberi pengaruh terhadap pola interaksi kita di dalam kehidupan sehari-hari. Pola interaksi kita yang dijalankan secara langsung dibatasi dengan sejumlah kebijakan. Baik teman-teman, lewat kesempatan ini kita akan berbicara terkait dengan apa implikasi atau apa dampak dari corona terhadap lembaga sosial, khususnya lembaga keagamaan yang ada di provinsi NTT ini, sesuai dengan apa yang kita amati dan kita lihat dan kita pelajari selama ini ketika munculnya wabah corona. Ketika kita berbicara tentang corona, saya yakin dan percaya kalau teman-teman semua pasti sudah, nama corona bukanlah sesuatu hal yang asing di telinga teman-teman semua. Dan tentunya ketika kita berbicara tentang dampak dari corona, tentunya corona sangat-sangat memberi dampak, memberikan sebuah impact yang sangat-sangat luar biasa dalam menerobos kehidupan masyarakat yang paling dalam, bahkan membongkar sejumlah hal-hal yang menjadi kebiasaan masyarakat, dalam ini berinteraksi, dalam hal ini bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, bekerja untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, bekerja untuk memenuhi kebutuhan spiritual, dalam ini keagamaan. Segala sesuatunya dibatasi diakibatkan karena corona. Karena corona, dengan kehadiran corona, memberikan sebuah dampak yang sangat besar terhadap lembaga kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Ketika kita mau berbicara tentang corona, kita akan melihat sejumlah hal, karena dari salah satu sisi adalah hal yang disebutkan yaitu tentang kebijakan pemerintah hari ini terkait dengan pembatasan sosial berskala besar. Kalau kita mau terapkan, kalau kita mau lihat dan diterapkan untuk bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk masyarakat NTT, saya rasa secara pribadi sangat-sangat sulit, karena kebijakan tersebut tentunya bertentangan secara besar-besaran, memberikan kontroversial yang sangat luar biasa terhadap pola kehidupan masyarakat NTT yang seperti biasanya. Karena kalau kita mau melihat, masyarakat NTT adalah sebuah masyarakat yang sangat-sangat mendalami, sangat-sangat mengaplikasikan kehidupan berbudaya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau kita mau membatasi itu, tentunya akan terjadi pro kontra di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan jauh terlepas dari itu semua, terlepas dari kebijakan itu, kita akan mau melihat pola kehidupan yang beragama saat ini, bagaimana dengan adanya pembatasan sosial berskala besar, dengan adanya social distancing, memberikan sebuah dampak yang sangat besar terhadap kehidupan beragama. Kalau kita mau melihat perjalanan kehidupan kita, dimulai dengan adanya corona, isu-isu tentang corona, dan bahkan sudah masuk ke kehidupan Indonesia, kehidupan masyarakat Indonesia, yang mana upacara keagamaan dalam ini upacara yang dilaksanakan, kebaktian yang dilaksanakan baik agama Protestan, baik agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan juga Islam, dan juga agama yang lainnya, segala sesuatunya dibatasi dengan ditiadakan ibadah di tempat ibadah, tetapi ibadah itu dilaksanakan di rumah umat atau rumah jemaat atau rumah orang-orang, rumah-rumah penduduk masing-masing, rumah masing-masing mereka. Dan kalau kita melihat dari segi positif, tentunya ketika kita beribadah di rumah, itu akan memberikan sebuah dampak positif yang awalnya
keharmonisan di dalam rumah tangga itu berkurang, akhirnya dengan adanya perkumpulan di dalam keluarga tentunya akan memberikan dampak yang positif tentunya. Dan terlepas dari itu semua, ketika kita mau membaca realitas saat ini tentang kehidupan beragama, kita mau melihat dari dua teori dari Karl Marx terkait dengan struktur basis dan juga struktur suprastruktur. Ketika kita berbicara tentang struktur basis adalah sebuah teori yang membicarakan tentang dasar dari atau paling inti atau dasar fondasi dari suprastruktur. Ketika kita berbicara tentang suprastruktur, tentunya kita berbicara tentang lembaga sosial yang sangat dalam skala yang besar. Nah, menurut Marx, kalau pada waktu itu bagaimana hantu bagi masyarakat Eropa pada saat itu adalah hantu komunisme, saat ini kita berbicara tentang bagaimana hantu dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah corona. Jadi kesimpulannya adalah hari ini kita berbicara tentang corona adalah hantu bagi masyarakat. Menurut Marx, ketika kita berbicara tentang struktur, tentunya kita juga akan berbicara tentang aktor. Karena menurut Marx, struktur itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa aktor. Karena ada hubungan antara aktor yang akan endingnya akan membentuk sebuah struktur. Dan ketika ada hubungan antara manusia atau aktor dengan struktur akan membentuk struktur dalam skala yang lebih luas. Dan ketika struktur dalam skala yang lebih luas yang mereka telah ciptakan akan membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itu di sisi lain. Nah, tapi di sisi yang lain yang berbeda, struktur suprastruktur atau struktur dalam skala besar yang telah mereka ciptakan akan memberi ancaman terhadap mereka sendiri sebagai aktor. Kalau kita mau melihat lihat realitas saat ini, kalau kita berbicara tentang agama yang adalah salah satu suprastruktur dari pemikiran Marx, kalau kita mau melihat apa struktur basis dari suprastruktur dalam ini agama, kalau kita mau melihat struktur basis dalam hal ini agama, yaitu adalah doktrin atau ajaran adalah struktur basis dari agama atau suprastruktur tersebut. Jadi kalau kita mau melihat dari pemikiran sebelumnya tadi, ketika doktrin itu telah memberikan sebuah pengaruh, telah memberikan sebuah impact terhadap suprastruktur karena dia menjadi landasan, akan ketika suprastruktur itu sudah berpengaruh akan memberi dampak terhadap kehidupan manusia. Nah, kita melihat peristiwa saat ini terkait dengan penyebaran COVID-19 atau corona. Ketika doktrin itu sudah membiasakan manusia, membiasakan lembaga itu dalam membentuk sejumlah perayaan-perayaan, dalam membentuk sejumlah ajaran, dalam membentuk sebuah aturan dalam keagamaan bahwa perayaan-perayaan sudah ditetapkan di bulan sekian, contohnya untuk agama Protestan, agama Kristiani, besok adalah hari Jumat Agung tanggal 10 April 2020. Dan kalau lihat dari segi agama Muslim, sebentar lagi akan memasuki bulan puasa, dan kita lihat doktrin atau ajaran-ajaran tersebut telah membentuk suprastruktur, membentuk lembaga keagamaan untuk mempengaruhi umat, untuk membentuk pola pemikiran umat bahwa di bulan-bulan tersebut telah ditetapkan perayaan keagamaan. Tetapi ketika doktrin itu, ketika kita melihat dengan realitas sekarang, ketika apa yang telah ditetapkan dari segi doktrin, dari segi aturan telah berubah, yang dirubah oleh virus corona, kita lihat terjadi frustasi dalam kehidupan masyarakat. Yang awalnya tadi masyarakat sudah terbiasa, terpola dengan hari-hari perayaan di gereja, di tempat-tempat ibadat, masjid dan sebagainya. Ketika munculnya corona, membuat masyarakat harus beraktivitas keagamaan di rumah masing-masing, tentunya menimbulkan sesuatu hal yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kalau mau dilihat antara doktrin dan realitas sekarang sudah tidak sesuai lagi, yang meskipun secara perayaan, secara sakramen dia berjalan dengan baik, tetapi dalam segi tempatnya sudah tidak sesuai lagi. Nah, kalau kita mau lihat saat ini, tentunya akan sangat berpengaruh adanya hubungan antara pola pikir Marx terkait dengan struktural, dalam hal ini struktur basis dan juga suprastruktur. Tentunya ada keterkaitan di dalam apa benang merahnya.
kita melihat ketika hal suprastruktur ini dalam keagamaan ini adalah sebuah struktur yang diciptakan oleh manusia sendiri. Tetapi ketika suprastruktur yang ada di masyarakat, yang telah diciptakan oleh masyarakat, dalam hal ini lembaga keagamaan, yang dari satu sisi telah memenuhi kebutuhan masyarakat manusia dalam segi kebutuhan supranatural, untuk memenuhi kebutuhan rohnya, kebutuhan jiwanya untuk berinteraksi dengan Tuhannya atau penciptanya. Dan ketika suprastruktur tersebut telah dipengaruhi oleh faktor sosial yang terjadi saat ini, yang dipengaruhi oleh corona, kita melihat bahwa suprastruktur tersebut ternyata memberikan sebuah ancaman, telah memberikan sebuah depresi terhadap umatnya, terhadap masyarakat, karena sudah tidak sesuai lagi dengan doktrin atau ajaran atau basis struktur terhadap suprastruktur tersebut. Mungkin itu saja dari saya, sebuah pesan kepada teman-teman semua sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik. Tetap taatilah aturan, arahan, kebijakan dari pemerintah untuk kita tetap selalu ada dalam perlindungan, tetap selalu sehat, karena kita harus mengubah pola pikir bahwasanya setiap kebijakan itu tujuannya baik, apalagi dengan tengah pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih, salam sehat dari saya, sampai jumpa.